Anda kembali di News Pagi pemirsa. Sejak Rizik Syihab tiba di Indonesia, kerumunan massa terjadi beberapa kali. Iya, padahal kerumunan rawan penularan COVID-19 di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia dan hingga kini belum diketahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Namun pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi, di antaranya kerumunan yang terjadi saat pimpinan FPI Rizik Syihab tiba di Indonesia 10 November 2020. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak dikhawatirkan menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Kerumunan tidak hanya terjadi saat Rizik Syihab tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Kerumunan juga terjadi saat Rizik Syihab datang ke Bogor, Jawa Barat 13 November 2020. Pimpinan FPI Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dan kita sudah minta juga semua organ, ormas, termasuk majelis taklim dan lain sebagainya, kalau melaksanakan kegiatan, termasuk kegiatan maulid yang sekarang sedang berlangsung dalam beberapa bulan, bahkan beberapa minggu dalam bulan ke depan ini, untuk tentu juga memperhatikan protokol kesehatan. Kita himbau, kita minta untuk tidak menghadirkan jamaahnya. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang memenuhi jalan sehingga membuat kerumunan dikhawatirkan membuat klaster baru penularan COVID-19. Selain sulit menjaga jarak, penularan COVID-19 sangat mungkin terjadi jika orang yang berada di kerumunan tidak menggunakan masker dengan benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kapolri Jenderal Idam Aziz mengimbau masyarakat memenuhi protokol kesehatan dalam keadaan apapun. Kapolri tidak ingin kerumunan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan massa. Hal tersebut harus kita lakukan bersama-sama demi keselamatan kita bersama dan untuk menyelamatkan satu dan semua orang yang ada di Indonesia ini. Terjadinya beberapa kerumunan massa tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disampaikan oleh warga maupun beberapa organisasi masyarakat melalui berbagai media. Rekan-rekan sekalian, hanya dengan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, maka kita akan terhindar dari pandemi COVID-19. Demikianlah himbauan saya. Petugas Satpol PP Jakarta Pusat lakukan razia protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam razia, masih banyak warga yang terjaring. Razia penerapan protokol kesehatan ini digelar petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selama PSBB transisi hingga 22 November mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar razia di sejumlah lokasi yang dianggap rawan kerumunan, seperti di pasar dan jalan protokol. Tak pandang bulu, pengendara sepeda motor, supir bajai, hingga pengunjung Pasar Tanah Abang yang terjaring razia didata dan dikenakan denda dan sanksi sosial. Untuk kegiatan masalah operasi masker itu setiap hari kita lakukan. Yang pada hari ini, hari Sabtu ini, walaupun hari weekend, hari Sabtu, tapi tetap kita terapkan itu penerapan untuk masyarakat DKI Jakarta wajib keluar rumah menggunakan masker. Hari ini saya fokuskan di Pasar Tanah Abang dan pintu keluar stasiun Tanah Abang karena tempat inilah banyaknya penyebaran COVID-19. Maka itu kami menghimbau kepada para pedagang maupun pengunjung, pengendara roda 2 maupun roda 4, tetap kami tekan pada mereka semua supaya
tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak memakai masker semakin menurun, namun masih saja ada warga yang melanggar. Satgas COVID-19 terus mengimbau masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Dari Jakarta, Yuda Triprasetyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surabaya meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Isak tangis ratusan karyawan dan tenaga kesehatan mengiringi kepergian almarhum. Dunia kesehatan di Surabaya kembali berduka. Sabtu pagi, Dr. Samsul Arifin, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Ahmad Yani, meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Almarhum meninggal dunia setelah dirawat intensif selama 10 hari di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Isak tangis ratusan karyawan dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Islam Ahmad Yani mengiringi kepergian almarhum menghadap Sang Pencipta. Almarhum mengeluhkan batuk dan sesak napas selepas bepergian dinas keluar kota. Hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan almarhum terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan anak perempuan dan cucu almarhum yang tinggal satu rumah turut terpapar corona. Ke Jember, terus habis itu ke Gresik, dan seterusnya. Karena yang ada di sini tidak, kan kantornya kan ruangnya kan bersebelahan dengan istri saya. Jadi habis bepergian itulah terus belum merasa batuk. Akhirnya hari Sabtu masuk, dua Sabtu yang lalu masuk ke mana? Ke rumah sakit di sini. Terus habis itu Minggu ke Sutomo. Almarhum dikenal sebagai anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Ia banyak berkontribusi dalam memajukan sejumlah rumah sakit di Surabaya. Jenazah almarhum akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Keputih, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hadi Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, acara pernikahan di Sragen, Jawa Tengah menjadi petaka satu keluarga. Ayah, ibu, dan pengantin perempuan meninggal karena COVID-19. Menurut Pemkab Sragen, acara resepsi nikah itu menjadi klaster baru corona di Sragen. Keluarga meninggal karena COVID-19 dimakamkan dengan prosedur penanganan COVID-19. Awal peristiwa pilu itu terjadi sejak pernikahannya dihadiri ratusan orang pada 24 Oktober 2020 lalu. 2 hari setelah acara, pengantin berinisial LD yang berusia 28 tahun sesak nafas saat ngunduh mantu di Kabupaten Wonogiri. Tak lama dirawat, akhirnya LD meninggal dunia. Sehari kemudian, ibunya tutup usia. Lalu beberapa hari kemudian sang ayah yang berusia 60 tahun meninggal dunia dengan status positif virus corona. Untuk mensosialisasikan kejadian ini, seluruh perangkat RT dikumpulkan di balai desa dan dibagikan masker dari desa. Setelah adanya klaster hajatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen sudah 113 warga yang menjalani swab karena melakukan kontak erat dengan keluarga pengantin. Kemudian kami mengumpulkan warga yang mempunyai kontak erat lah dengan suasana hajatan itu. Jadi ada 113 warga yang di swab tracing dilakukan dengan warga yang mempunyai kontak erat. Kemudian kami sendiri karena perangkat desa dan dekat dengan hajatan, dekat dengan lokasi, kami perangkat desa 9 orang juga melakukan swab kemarin. Pemirsa, dalam 2 hari terakhir secara nasional kasus positif COVID-19 mengalami peningkatan, yakni tembus 5.000 kasus. Masyarakat diimbau mematuhi protokol kesehatan agar mencegah penyebaran COVID-19. Rekor kasus harian konfirmasi positif pada Jumat 13 November 2020 mencapai 5.444 kasus. Hari ini kasus harian konfirmasi positif ada 5.272.
Sementara jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet kembali meningkat. Ada penambahan pasien di Tower 4, 5, 6, dan 7. Dan untuk mencegah penyebaran COVID-19, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 meminta setiap warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan tidak berkegiatan yang berpotensi memunculkan kerumunan. Hari terakhir ini, kasus harian mengalami peningkatan lebih dari 5.000 orang. Kita semuanya harus betul-betul menaati seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tentang protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Sementara itu, pemirsa, penyerang Liverpool Mohamed Salah dinyatakan positif virus corona meskipun tanpa gejala. Salah menjadi pesepak bola kesekian yang dinyatakan positif virus corona. Federasi Sepak Bola Mesir mengonfirmasi berita Salah dinyatakan positif COVID-19. Salah sebelumnya menghadiri pesta pernikahan adiknya di Kairo. Ia juga dijadwalkan melawan Togo di kualifikasi Piala Afrika. Mantan pemain AS Roma itu diragukan tampil dalam pertandingan Liverpool melawan Leicester City pada 21 November dan Atlanta di Liga Champions pada 25 November. Setelah dinyatakan positif, Salah harus mengisolasi diri selama 2 minggu. Kabar Salah dinyatakan positif COVID-19 menjadi pukulan bagi pelatih Liverpool Jurgen Klopp. Salah menambah daftar pesepak bola dinyatakan positif virus corona. Ya, pemirsa, pemerintah gaungkan program Bangga Buatan Indonesia untuk menyelamatkan UMKM sebagai salah satu sektor yang terkena imbas pandemi cukup signifikan. Oleh karena itu, sejumlah kampanye digelar untuk mengajak masyarakat mendukung produk buatan Indonesia. Pemerintah menggaungkan program Bangga Buatan Indonesia untuk menyelamatkan UMKM sebagai salah satu sektor yang terkena imbas pandemi cukup signifikan. Sejalan dengan itu, Paragon Technology and Innovation, perusahaan yang aktif di dunia produk kosmetik kecantikan ini, menggelar kampanye bertemakan para wajah Indonesia. Yang diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan produk Indonesia. Produk Indonesia sama sekali tidak kalah, gitu ya. Jadi kita mulai dari semenjak 5 tahun yang lalu dikenal sebagai tim atau perusahaan yang sangat passionate untuk berinovasi, tapi dengan tetap mempertahankan budaya lokal, memakai talent lokal gitu, dan tidak takut gitu ya, fearless gitu ya, keliling dunia mengumpulkan formulasi terbaik, walaupun kembali lagi kita ketika bersaing dengan kosmetik global terlihat jadi UKM lagi nih, tapi ternyata itu bukan hambatan ya. Selain itu, Paragon juga memberikan dukungan untuk pemilik usaha karya Indonesia dengan cara memberikan pelatihan hingga akhir tahun ini. Tim BOD-nya juga cukup respect. Kami dihubungi apa yang bisa dibantu segala macam. Artinya buat saya cukup kaget bahwa ketika dengan Paragon sebegitu perhatiannya tim Paragon terhadap ProShop. Hadir juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki yang mengatakan pemerintah memberikan bantuan agar UMKM bisa bertahan di tengah pandemi ini. Dari pemerintah coba sudah bantu lewat program pemulihan ekonomi nasional, baik dari sisi supply maupun demand-nya. Kami meyakini untuk pemulihan ekonomi nasional itu tidak mungkin kalau UMKM tidak kita selamatkan di tahap awal ini. Dengan kampanye ini, Paragon berharap semakin banyak produk yang tumbuh dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota KPPS dan Linmas di Purbalingga, Jawa Tengah menolak rapid test. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.